Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Rosfiarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Saya akan melakukan aksi nyata pada modul 3.2 coaching dalam supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Saya Elma Yunita, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tembilahan. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Elma? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Nah, jadi begini Bu Elma. Jadi saya tadi memanggil Bu Elma. Rencananya saya akan melakukan supervisi nih di kelas Bu Elma. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi. Nah, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan kita nanti. Nah, rencananya ini kita akan supervisi di kelas berapa ya, Bu? Rencananya di kelas 11 kuliner saja, Bu. Kelas 11 kuliner ya. Iya. Kemudian kapan pelaksanaannya nih? Saya masuk di kelas 11 kuliner itu hari Senin. Hari Senin. Jadi kalau mau supervisinya tanggal 19 Februari boleh? Oke. Jadi kita akan melakukan supervisi di kelas 11 kuliner pada hari Senin 19 Februari 2024. Baik, kita sepakati ya, Bu. Nah, nanti itu tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi ini apa, Bu? Saya di sebuah kuliner itu nanti materinya tentang proposal. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami mengenai proposal itu apa, kemudian struktur proposal itu apa saja, dan jenisnya apa saja. Baik. Nah, kemudian kira-kira nih apa yang ingin Bu Elma capai dari kegiatan supervisi ini mengenai sehubungan dengan kegiatan pembelajaran? Tujuan saya sebenarnya saya ingin sekali bisa memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan karakter mereka, seperti itu sih, Bu. Karena kan kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran ya kita menyampaikan materi, namun terkadang siswa itu kan berbeda-beda karakter. Nah, jadi dalam penyampaian materi kita harus menyesuaikan bagaimana karakter anak itu. Itu sih yang mau saya capai gitu. Baik, jadi Bu Elma ingin bagaimana caranya agar Bu Elma bisa memenuhi kebutuhan karakter murid tadi ya, sesuai dengan karakternya. Nah, rencananya nih kegiatan pembelajaran apa, strategi apa yang akan Bu Elma terapkan agar Bu Elma dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tadi sesuai dengan karakternya. Oke, strategi saya itu kan mereka di sini materinya proposal. Nah, rencana saya mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, di mana strateginya itu saya membagikan kelompok. Di dalam kelompok itu masing-masingnya ada anak yang menurut saya itu aktif, kemudian ada juga anak yang kurang aktif atau lebih kepada introvertnya gitu kan. Soalnya kan ada anak extrovert, introvert yang kita tahu gitu kan. Nah, extrovert ini dia anaknya aktif gitu kan, sedangkan introvert ini dia lebih pendiam gitu kan. Nah, makanya saya membagi kelompok ke anak-anak itu. Di dalam satu kelompok itu harus ada anak yang memang aktif, kemudian dia bisa membantu teman-temannya yang kurang aktif itu untuk bekerja sama gitu kan. Jadi terasahlah keaktifan mereka bersama-sama. Ya, luar biasa. Jadi tadi Bu Elma ingin bagaimana Bu Elma bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian strateginya dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif ya Bu Elma ya. Nah, kira-kira nih harapan apa yang ingin Ibu Elma capai dalam kegiatan supervisi ini? Dari ini apa yang bisa saya bantu gitu dari kegiatan supervisi ini Bu Elma? Saya berharap saya bisa dibantu untuk lebih memahami lagi cara proses pembelajaran diferensiasi, di mana kan kita memfokuskan kepada siswa gitu kan. Nah, saya berharap saya lebih bisa paham mengenai itu gitu, Bu.
dari supervisi ini. Baik Bu Elma, semoga nanti saya bisa membantu Bu Elma ya. Jadi saya rasa untuk pertanyaan praokupasi ini cukup. Nanti kita akan bertemu pada kegiatan supervisi dan tentunya saya berharap nanti saya bisa membantu Bu Elma agar kegiatan pembelajaran juga menjadi lebih berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Oke, terima kasih waktunya untuk hari ini Bu. Sampai jumpa di kegiatan supervisi. Iya, terima kasih Ibu. Kita memulai pelajaran. Coba lihat dulu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kira-kira ada yang harus dibuang kah? Dirapikan kah? Ya, 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 ya. Ya, kanan coba Kak. Jangan lupa untuk membuang di saat jam pelajaran. Tak mungkin kita melihat sampah-sampah yang ada kan. Nah, jadi perhatikan dulu kiri kanan depan belakangnya. Kalau udah nyaman baru kita lanjut belajar. Nah, silakan buka buku tulis. Kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya apa. Materi sebelumnya kita tentang apa, Pik? Oke, proposal. Ada yang masih ingat proposal kan? Kita ingat dulu. Siapa tahu dalam waktu seminggu ini kalian lupa, ingat, lupa lagi. Tadi Fikri bilang tentang proposal. Kira-kira proposal itu apa sih, Ken? Menurut saya proposal itu adalah suatu laporan yang bertujuan atau sebuah permohonan yang diajukan kepada sebuah lembaga untuk mendapatkan dana untuk memulai suatu kegiatan atau acara. Oke, sip. Jadi untuk membuat izin permohonan yang gunanya yang paling utama adalah untuk dana. Kemudian juga selain dana, jadi proposal itu bukan hanya dana ya, bukan cuma duit gitu ya. Tapi juga untuk izin sebuah usaha. Itu dia. Itu proposal. Nah, kemarin jenisnya ada berapa, Cit? Yang menurut Citra, yang Citra ingat lah masih. Berapa? Ada 4 ya. Oke, apa tuh 4?
Pesertanya seluruh warga. Sip, pengertiannya sudah, jenisnya sudah, diingat-ingat walaupun ada yang lupa, itu makanya kita mengingat materi sebelumnya. Selain jenis, kita membahas tentang apa lagi kemarin? Kaidah kebahasaan, lalu struktur. metode penelitian dan struktur. Oke, untuk struktur proposal kegiatan kira-kira apa aja yang harus ada? Kita asal-asal lagi. Latar belakang, oke, latar belakang harus ada. Terus pendahuluan, itu di latar belakang. Oke, latar belakang, tujuan, isi proposal apa aja? Apa yang harus ada di isi proposal? Satu aja nih ya. Apa? Isi proposal apa? Oke, tema. Apa lagi nih? Isi dari proposal apa aja selain tema? Oke, macam kegiatannya. Pesertanya boleh. Apa lagi? Anggaran. Oke, anggaran itu penting tuh. Waktu dan tempat. Latar belakang nih, Mi. Latar belakang di awal pendahuluan. Peralatan yang dibutuhkan. Apa? Sarana dan media, alat yang dibutuhkan. Lalu struktur terakhir. Penutup. Nah, itu yang harus diingat. Oke. Dari yang kalian jawab tadi, benarkah tidak ya ingatan kalian ya? Oke. Ini untuk pengertian permohonan. Betul tadi kata Hendra ya? Sip. Lanjut. Jenisnya udah? Masih ingat? Kemudian struktur proposalnya sudah kalian ingat juga? Lalu setelah materi minggu lalu, kita minggu ini ke tugas. Sebelumnya udah mensuruh untuk buat kelompok kan? Ini udah kelompok-kelompok ini? Kan kalian tentukan sendiri kelompoknya. Oke, sip. Nah, sekarang tugasnya itu adalah membuat sebuah proposal kegiatan di sekolah. Proposalnya apa? Sudah ada ketentuannya. Nah, nih. Ada beberapa proposal yang harus kalian buat. Satu kelompok, satu proposal. Jadi, kalian kan tidak tahu nih proposalnya apa. Mari kita membuat sebuah permainan ini. Satu kelompok dulu, kelompok Hendra siapa yang mau maju perwakilan? Kelompok Fikri siapa yang
Proposal pemilihan ketua OSIS kalian ya. Bang. Lomba menghitung beras dalam sekali. Anu yang ada tepung-tepung tuh. Tepung-tepung itu nampak kelompaknya. 8 tujuan matangin Yang ya. ambil koin dulu. Ya, betul. Yang pakai kata Oh iya, pakai kata. Sepertinya kalian lebih tertarik sama Ahmad SM. Yang kita kemarin main waktu Meimer ya. Ah iya, 8 tujuan matangin. Ke-17 tema kegiatan berarti diisi proposal ya? Iya. Kelompok Isra Mi'raj. Waktu dan tempat berarti masih diisi proposal. Oke, isi proposal, penutup, isi. Oke lah. Di sini waktunya kita udah sampai jam 11 kalau tepat. Kita keluar jam 11.20. Jadi karena melihat kalian sudah ada yang kayak gini-gini, ya kan? Udah ada yang wah, gitu ya kan? Nah, seperti biasa, mari kita lakukan pendinginan diri. Siapa lagi yang mau kira-kira memimpin ice breaking? Karena kita menuju siang jadi harus fresh lagi. Siapa yang mau? Siapa? Leo? Fresh. Oke, sip. Dah, lupakan laptopnya dulu sebentar. Kita pendinginan dulu. Silakan Leo. Kira-kira mau ice breaking apa hari ini bersama teman-temannya? Dah, silakan jangan memperhatikan laptop dulu. Agak didirikan nggak? Nah, gitu. Ya bisa lah. Sip, dan gitu. Hendra. Hendra. Oke. Ya, kira-kira apa ice breaking Leo hari ini? Breaking hari ini temanya tuh kayak pasang-pasang, Oke. terus saling hadap-hadapan, Nah, terus dimainkanlah tadi game kepala pundak lutut kaki, oke. terus ada satu buah benda mungkin pena mungkin, Sip. jadi nanti contoh pick. Nah, sama pegang kuda, pegang telinga, pegang lutut, pegang kepala. Kalau kepala duduk ini, tegaknya. Ini gini. Ayo. Pegang kuda, pegang panda. Bagi yang berhasil mendapatkan pena berarti itulah yang matanya masih melek tuh. Tapi bagi yang tidak mendapatkan pena, itulah yang dimaksud yang nguap-nguap tadi loh. Oke, dah. Untuk sekarang, karena kalian belum siap, kita lanjutkan di minggu depan, ya. Minggu depan kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah
bisa menjadi bisa dan menyia-nyiakan yang bisa menjadi tidak bisa. Oke. Jangan memaksakan yang tidak bisa menjadi bisa dan menyia-nyiakan yang bisa menjadi tidak bisa. Hampir sama nih dengan yang ice breaking kita tadi. Jadi bagi yang tidak bisa jangan memaksakan diri, gitu ya kan? Berarti bagi yang bisa berhasil mendapatkan. Bagi yang tidak dapat jangan menyia-nyiakan waktu. Aku bisa nih, gitu kan? Tiba-tiba kalian menyia-nyiakan waktunya, jadi tak bisa dia, gitu. Sama kayak masa depan kalian, apapun yang kalian dapatkan hari ini, apapun ilmu yang kalian dapatkan hari ini, silahkan kalian gunakan sebaik mungkin. Kalian ingat, jangan kalian sia-siakan, oke? Sip. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elma. Alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan kegiatan observasi ya. Hari ini kita masih pada tahap pasca observasi. Nah, sebelumnya apa kabarnya Bu Elma? Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu Elma sudah memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi. Kemarin saya justru banyak belajar dari Bu Elma bagaimana nanti murid Bu Elma untuk persepsi kemarin ya, saya lihat kelasnya hidup. Jadi saya seperti yang belajar gitu kan. Nah, apa perasaan Bu Elma setelah melakukan kegiatan pembelajaran ya, kemudian dari kegiatan pembelajaran kemarin menurut Bu Elma nih, hal-hal apa yang sudah baik yang sudah dilaksanakan kemarin dari kegiatan pembelajaran kemarin, hal yang baik yang saya lihat anak-anak di saat pembelajaran itu sudah hampir semua kritik untuk pembelajaran itu aktif, kemudian tidak semangat juga, dan mereka juga tidak tertekan ibaratnya kan ini sama ya ibu-ibu, jadi pembelajaran itu tidak kaku. Iya, saya juga ya itu ice breakingnya seru kemarin ya, yang dipimpin juga oleh anak-anak gitu kan. Oke, kemudian bagaimana menurut Bu Elma pencapaian dari kompetensi ini dari kegiatan pembelajaran kemarin? Walaupun memang ada anak yang mungkin kan anak ini terbagi dua tuh ibaratnya saya gitu kan, ada yang introvert dan extrovert. Jadi anak ini juga memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran dengan anak, sedangkan anak yang introvert mungkin lebih cenderung mudah menganggap saja gitu kan. Namanya juga anak introvert ini poinnya adalah kurang ini yang saya harus tekankan lagi rasanya. Baik, berarti begitu ya anak-anak Bu Elma memberikan memenuhi kebutuhan murid, bagaimana murid yang mana yang ekstrovert, introvert, bagaimana mereka yang kemudian kesulitan-kesulitan yang menurut Bu Elma temukan dalam pembelajaran kemarin. Kalau kesulitan ke anaknya yang introvert gitu kan, dimana kita sebagai guru harus memberikan pelayanan ekstra untuk anak introvert, karena kan anak introvert ini anak yang cenderung kurang percaya diri. Dia mampu tapi dia tidak percaya diri untuk berbicara dengan teman-temannya ekstrovert. Makanya itu layanan kita harus lebih fokus ke mereka, mengasah mereka untuk berani berbicara lagi. Seperti yang saya lakukan kemarin, saya mencoba untuk menanyakan mereka tentang materi. Nah, mereka menjawab. Tapi kalau misalnya kita bertanya secara umum, mereka mungkin diam saja. Nah, makanya saya tunjuk, ayo kamu, menurut kamu, gitu kan? Nah, jadi dia langsung bisa mengasah percaya diri dia, gitu
kalau misalnya kita berbicara secara umum, menurut kalian kan otomatis dia, aduh kayaknya nggak salah aku jawab gitu, walaupun aku tahu jawabannya gitu kan bukan aku yang tunjuk gitu kan. Makanya layanan kita harus lebih fokus ke mereka juga. Ya, jadi saya melihat memang kegiatan pembelajaran kemarin Bu Elma mendatangi satu yang kemudian satu-satu gitu kan. Tapi mereka tetap antusias menjawab gitu ya. Nah, jadi tadi Ibu Elma menemukan kesulitan dengan menghadapi anak-anak yang introvert gitu ya. Kemudian dari kesulitan yang Bu Elma hadapi itu, alternatif untuk mengatasi itu bagaimana? Mengembangkan layanan ekstra ke mereka, lebih memperhatikan mereka juga. Kemudian saya harus lebih mengasah kepercayaan diri mereka biar bisa dengan teman-temannya yang ekstrovert. Karena kalau teman-temannya yang ekstrovert itu kan tanpa kita tunjuk mereka udah bisa menjawab gitu. Kadang kita tidak memberikan pertanyaan, mereka menyambung jawaban kita gitu. Saking semangatnya mereka belajar gitu kan. Makanya saya lebih memberikan perhatian lebih ke anak introvert ini. Bukan berarti saya tidak memberikan perhatian ke anak introvert, tidak, tapi lebih memperhatikan lebihnya ke anak introvert. Ya, sekarang ini bagaimana menurut Bu Elma tentang pengajian pembelajaran untuk anak yang ekstrovert dan introvert? Nah, apakah sudah menurut Bu Elma apakah sudah memenuhi kebutuhan mereka gitu cara Bu Elma mengajarkan pembelajarannya? Saya memberikan materi, kemudian memperagakannya melalui tablet di apa namanya PPT. Jadi Bu Elma memberikan pembelajaran juga dengan video, dengan PPT. Ya, berarti sebenarnya Ibu ini sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar dengan pembelajaran berdifferensiasi konten. Kemarin kan waktu observasi kita ada membicarakan nih, Ibu Elma bilang saya belum memahami tentang pembelajaran diferensiasi konten, gimana sih cara menerapkannya gitu. Tapi kalau yang saya lihat, Ibu sudah berusaha memenuhi dengan video, dengan tayangan gitu kan, ya seperti itu. Kemudian ini kan Ibu sudah coba memenuhi pembelajaran introvert. Nah, hal-hal apa saja yang nanti akan Ibu lakukan pada pertemuan berikutnya? Saya akan membuat proses pembelajaran itu lebih menarik lagi, yang mana anak-anak yang mungkin fokusnya ujian atau tidak hanya ke saya bisa terfokus ke saya lagi dengan cara mungkin proses pembelajarannya lebih menarik, kemudian apa yang saya tampilkan dalam materi itu juga menarik. Karena PPT itu kan mengambil bagi anak, kalau saya hanya tulisan dari awal sampai habis teks saja itu panjang, kan anak-anak itu ya tidak tidak menarik lah rasanya bagi mereka. Tapi kalau misalnya kita membuat PPT itu lebih menarik, misalnya nih kan kemarin materi saya proposal gitu kan, nah saya buat mungkin gambar proposal dalam bentuk animasi. Nah, jadi mereka mungkin terfokus ke situ, tapi juga terfokus ke tulisan untuk PPT-nya. Kemudian juga kan terkadang kita masih tidak hanya pagi gitu kan, ya kadang kita siang presentasi, kita tahu sendiri lah ada gimana siang kepanasan, kemudian saat pulang sekolah mereka juga aduh di rumah nih gitu kan. Saya usahakan tidak menekan mereka, ayo harus belajar, tidak, kita buatnya kalau mereka udah fokus lagi dengan permainan game itu, otomatis dia bisa Jadi sebenarnya nih Ibu Elma sudah tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian dari strategi yang akan Bu Elma terapkan itu sudah benar menerapkan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan daya belajar murid. Ada yang visual spasial dengan gambar ya Bu ya. Baiklah, terima kasih Bu Elma. Kemudian kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari proses yang sudah kita lewati?
tahu bahwa strategi pembelajaran saya adalah inisiasi. Nah, ternyata tanpa saya sadari ya saya sudah banyak asal juga saya sudah banyak belajar lagi gitu kan. Ternyata ada yang berbeda, bapaknya ada yang bapak dan juga ya kita memang harus dia nanti tetap juga mengulang juga kita kita sama belajar ya Bu ya, bahwa pembelajaran Indonesia yang kita dengar itu kan ternyata tidak sulit, bagaimana kebutuhan belajar murid juga sebenarnya tidak sulit. Nah jadi baiklah Bu Elma, terima kasih waktunya untuk pasca observasi hari ini, dan nanti saya akan menunggu rencana tindak lanjut. Nanti kita akan menyusun rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama untuk perbaikan kita. Baiklah, terima kasih.